wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Priska Risparan Retandi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Sorong yang beralamat di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, dan pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil mata pelajaran dasar listrik dan elektronika dengan materi menghitung nilai resistor, kapasitor, dan induktor. Untuk itu, lebih jelasnya berikut ini video praktik yang akan saya lakukan. Mohon kritik dan sarannya agar pembelajaran saya di kemudian hari dapat menjadi lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, kita bertemu hari ini pada siang hari ini seperti biasa dalam mata pelajaran dasar Listrik dan elektronika. Nah, baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, ya sebaiknya kita awali dengan doa. Untuk itu, Ibu persilakan ketua kelasnya untuk memimpin kita dalam doa. Ya, gerak. Hai teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Siang semuanya, silakan duduk kembali. Ya, baik. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Bagi yang namanya disebut, angkat tangannya ya. Rido, Agus, Sandi. Baik, semuanya sudah disebut namanya. Ada yang belum disebut namanya? Sudah semuanya ya. Karena ini adalah sudah jam siang, sudah jam-jam nanti, sudah makan belum? Sudah ya, papasan. Makanya sudah mulai ngantuk. Jadi, baiknya kita pemanasan dulu. Ya, pemanasan seperti biasa kita lakukan ice breathing. Ibu minta semuanya berdiri. Sudah ya. Terus. Iya, Ibu. When? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Pertama, Ibu mau tanya dulu. Kita kan sudah mempelajari tentang komponen pasif pada pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat komponen pasif terdiri dari apa saja? Angkat tangan yang mau menjawab. Ya, silakan. Resistor. Ya. Ya, benar ya. Jadi komponen pasif itu terdiri dari 3. Itu resistor, kapasitor, dan induktor. Kira-kira komponen pasif ini digunakan di mana? Bisa ditemui di mana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Yang tahu? Silakan, Sandi ya. Ya, jadi ada di peralatan elektronik, televisi, ya, ada di kipas angin, setrika, dan lain sebagainya. Jadi dengan kalian mempelajari komponen pasif ini, ya, kalian bisa lebih mengetahui
kalian bertemu atau menggunakan peralatan listrik, kalian sudah bisa tahu komponennya apa saja. Kalau ada terdiri dari komponen pasif, kalian sudah mengetahui apa fungsi dari komponen pasif dan nah, untuk materi kita pada pertemuan ini masih sama KD-nya, yaitu dari 3.3 menganalisis sifat elemen pasif rangkaian listrik, arus searah dan rangkaian peralihan. Kemudian memeriksa sifat komponen pasif dalam rangkaian listrik, arus searah dan rangkaian. Indikator pencapaiannya yang pertama menjelaskan jenis dan sifat resistor, kapasitor dan induk. Kemudian menganalisis sifat. Nah, berikutnya yaitu menghitung nilai resistor, kapasitor dan induktor. Kemudian mengukur nilai resistor, kapasitor dan induktor. Nah, ini yang akan kalian pelajari hari ini, yang akan kita bahas hari ini. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama bisa peserta didik diharapkan bisa mampu menghitung nilai resistor, kapasitor dan induktor dengan benar. Kemudian mengukur nilai resistor, kapasitor dan induktor dengan benar. Jadi ada dua ya, yaitu menghitung dan mengukur. Nah, penilaian yang Ibu ambil nanti sepanjang pembelajaran ini ada 3, yaitu penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, diskusi kelompok, ya sebentar akan ada diskusi kelompok, itu akan aku ambilnya. Kemudian yang terakhir penilaian pengetahuan atau hasil belajar. Itu sudah. Kami punya. Di sini ada dulu. Nama asli ya. Kasih nama dulu. Nama masing-masing. Oke, sudah siap? Silakan diisi. Baik, jadi hasilnya seperti itu ya. Jadi masih banyak salahnya. Ibu harap di akhir pembelajaran nanti semua sudah tuntas nilainya. Bagaimana membaca nilai resistor? Silahkan kalian simak video berikut ini. Nah, perhatikan tabel warna yang ada di depan. Hi itu hitam. Coklat. Me. Ji nggak ke orange ya. Hingga ku. I hijau. Bi u a u putih. ya. Emas, perak dan tidak ada itu untuk oleh itu di gelang. Kalau resistor 4 gelang berarti dia gelang keempat. Kalau resistor 5 gelang berarti dia ke gelang kelima. Pokoknya dia yang terakhir itu menunjukkan toleransi. Di situ yang pertama warna apa? Coklat. Kedua? Hitam. Ketiga? Keempat? Emas ya. Nah, coklat itu angkanya berapa? 1. Hitam? 0. Coklat? Dari 10 pangkat? 1. Ini adalah perhitungan warna. Coklat? 1 kan? Dari 10 pangkat? 1. Emas? 15? Berarti berapa nilai resistornya? Nilai resistornya sama dengan ini, angkanya langsung ditulis saja 10 dikali 10 pangkat 1. Yo, 2 dari mana? 1. Coklat itu kan 1. Hijau 1 ya.
Berarti 10 pangkat 1 sama dengan 10. 10-nya ada 1. Berarti 10 kali 10. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Tolong serius. 10 kali 10 berapa? 100. Ini anak SD juga tahu. 100 apa? Contohnya? Sampai di sini ada pertanyaan. Sudah mengerti sampai di sini? Jawab. Mengerti? Nah, bentuknya ini ada dulu di tengah-tengah. Nah, kalau ada huruf seperti ini F berarti itu koma. Ini terdiri dari berapa digit? 3. 3 kan? Berarti pada bentuknya berapa? 5. Iya, 5. Ini karena hurufnya 2 berarti 0,22. Toleransinya berapa? 1. Karena 4 digit. Ya, nilai membaca nilai apa? Nama ini. Oh, dinaikkan ke nano. Bisa lagi naik dari nano menjadi ke. Jadi kata konversi ini semua harus hafal. Tera, giga, mega, kilo. Ya, kemudian itu unit dasarnya. Kalau mili, mikro, nano, dan kilo. Silakan perhatikan LKPD-nya. Di lembaran pertama di cover silakan diisi kelas, kelompok, kemudian anggota kelompok. Silakan langsung diisi sekarang. Silakan langsung diisi. Budi. Kemudian pada lembaran kedua itu ada tujuan pembelajaran, kemudian teori dasar, alat dan bahan, kemudian keselamatan kerja. Ibu akan membagi kelompok ya, berdasarkan 3 kelompok ya, terdiri dari ada yang 4, ada yang 3. 2 ibu tetapkan tempatnya kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sini. Silakan kelompok 1. Semua sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Ya, jadi ibu akan bagikan LKPD. Silakan diamati dulu LKPD. Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Ya. Smartphone-nya sudah ada untuk pakai menggunakan aplikasi. Sudah, aplikasinya sudah siap. Resistor nanti ibu bagikan, kemudian multimeter. Ya, jadi tolong perhatikan keselamatan kerjanya. Yang pertama yaitu membaca dan memahami petunjuk kegiatan diskusi. Kemudian kedua, menggunakan alat dan bahan sesuai fungsinya. Ketiga, berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Keempat, selalu menerapkan 5R. Ibu akan memperagakan bagaimana menggunakan alat ukur multimeter. Ini adalah multimeter atau avometer. Avo itu diambil dari ampere, volt, dan ohm. Letakkan prob merah pada ujung resistor dan yang satunya dan prob hitam pada ujung resistor yang lain. Seperti ini. Silakan kalian baca pada skala paling atas untuk ohm. Ada simbol ohm di sebelah kanan itu. Skala paling atas. Paham semuanya cara mengukur? Sudah. Ada pertanyaan? Sudah. Ya, jika nanti ada pertanyaan, silakan angkat tangan dan bertanya. Oke, silakan dikerjakan. Contoh ini, coklat abu-abu merah.
dibaca harus menghadap ke sebelah sini langsung gitu. Tidak bisa dari samping, dari depan atau dari belakang. Harus pas seperti ini. Supaya skalanya silakan kembali baca. Pasti yang di atas ini berapa? 5. Berarti 5 kali iya, karena selektornya 100. Kalau selektornya 10 berarti dikali 10. Angka di sini kali dengan di sini. Berarti 5 kali 100. Berarti 5 kali 100? 500 apa? Nanti sesuaikan dengan hasil bacanya. Ya, baru resistor yang berikutnya. Kalau misalnya ada yang jauh berbeda nilainya, itu berarti mungkin ada kesalahan baca warna. Bengkokkan dulu biar gampang. Harus langsung jangan dari samping karena akan berbeda penunjukan jalannya. Ya, dari bawah saja bisa dilihat, dari atas juga bisa dilihat. Jadi harus pas tengah-tengah seperti ini. Jadi jalannya itu bisa tahu letaknya ini. Jadi pertama dibaca dulu resistornya berapa, kemudian diukur. Kalau misalnya jauh berbeda, ya benar sama. Kalau sama berarti benar. Tinggal di hasil ukur. Iya, hasil ukur. Masukkan di sini hasil ukur. Berarti nanti dijelaskan bahwa nilai resistansinya antara ini sampai ini. Semua sudah selesai? Sudah, Ibu. Ya, silakan dirapikan kembali alat ukurnya. Dilepaskan komnya. Simpan baik-baik. Resistornya dirapikan. Semua sudah ya? Iya, Ibu. Ya, baik. Sekarang waktunya presentasi. Jadi masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Untuk kelompok pertama yang mempresentasikan yaitu kelompok 1. Silakan ke depan kelompok 1. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kalian bisa lihat dari layar tancapnya hasil yang kami peroleh dari diskusi kami. Hasil dari resiko pertama warnanya coklat, abu-abu, merah, emas dengan hasil pengukuran 1800 ohm atau sama dengan 1,8 kilo ohm, toleransinya dengan 5% dan rentang toleransinya 1,71 kilo ohm sampai dengan 1,49 kilo ohm. Yang kedua, coklat, merah, emas dengan hasil pengukuran 1200 ohm atau sama dengan 1,2 kilo ohm, toleransinya 5% dan rentang toleransinya 1,14 kilo ohm sampai 1,26 kilo ohm. Dan langsung yang ketiga, coklat, hitam, merah, emas dengan hasil pengukuran 1000 ohm atau 1 kilo ohm, toleransinya 5% dan rentang toleransinya 950 ohm sampai 1,05 kilo ohm. Dan yang keempat, biru, abu-abu, coklat, emas dengan nilai pengukuran 6.800 ohm atau 6,8 kilo ohm, toleransi 5% dan rentang nilai 6.490 ohm sampai 7.140 ohm. Yang kelima, kuning, ungu, coklat, emas dengan nilai pengukuran
pengukuran 4.700 ton atau 4,7 kilo toleransi 5% dan tentang nilai 4.465 ohm sampai 4.935 ohm. Dan kesimpulannya, setelah kami melakukan perhitungan pengukuran nilai resistor yang kami dapat hasilnya sama, yang artinya alat yang kami gunakan baik dan dapat digunakan. Jika ada pertanyaan silakan. Kelompok 3, perhatikan di depan. Silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Silakan dari kelompok 2 dan 3 jika ada pertanyaan. Ada dari nomor 3 yang Iya. pangkat 2 dapatnya dari mana? Ya. Yang kedua kami cari dari tabel pengukuran warna dan hitam, coklat, merah. Dan apa ya? Kalau hitam 0, coklat 1, merah 2. Jadi kita kan namanya itu 2. Apa merah jadi 2? Jadi pengalinya 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Bagaimana kelompok 3? Bos. Sudah puas? Oke. Terima kasih teman-teman telah melihat diskusi kami dan presentasi kami. Kami dari kelompok 1 sangat terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ya, aplaus dulu temannya. Ya, berikutnya kelompok 2 atau kelompok 3? 2. Oke, silakan. Kelompok 2. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Kami akan membacakan hasil diskusi atau hasil kerja kelompok kami. Resistor yang pertama warna cincin resistor coklat, abu-abu, merah, dan emas. Hasil perhitungan resistor 1800 ohm atau 1,8 kilo ohm. Di rentang hasil 1710 sampai 1890 ohm dengan toleransi 5%. Resistor kedua coklat merah emas. Hasil perhitungan 1200 ohm dengan toleransi 5%. Tentang nilai mulai dari 1140 sampai 1260. 260 Apa? Satuannya? Ohm. Ya. Resistor yang ketiga kuning, ungu, coklat, emas. Hasil perhitungan 470 ohm dengan toleransi 5% dengan rentang hasil 446,5 sampai dengan 493,5 Satuannya? satuan ohm. Jangan lupa satuannya. Resistor keempat coklat, biru, merah, emas. Hasil perhitungan 1600 ohm dengan toleransi 5% dengan rentang nilai 1520 sampai dengan 3120 ohm. Resistor kelima dengan warna cincin biru, abu-abu, coklat, emas. Hasil perhitungan 680 dengan toleransi 5%. Rentang nilai dimulai 646 sampai 1326 ohm. Sampai 326 ohm. Kesimpulannya, setelah melakukan perhitungan dan pengukuran hasil resistansi yang kami dapat sama, yang artinya alat ukur yang kami gunakan dalam keadaan baik dan resistor dalam keadaan baik. Demikian hasil diskusi kami. Jika kami memberikan kesempatan kepada kelompok lain, jika ada yang ingin bertanya silakan. Silakan kelompok 1 dan kelompok 3 memberi tanggapannya. Tidak ada jelas. Yakin? Ya, Coba kelompok 1. 1326. Itu tentang nilainya. Bedanya. Ya, terlalu jauh ya. Terlalu jauh. Ya, berarti ada kekeliruan dalam perhitungan. Ya, di situ kan toleransinya 5% ya. 5% dari 680 adalah 34. Untuk mengetahui nilai rentangnya itu 680 dikurang 34. Hasilnya 6
Kemudian yang kedua 680 ditambah 34, bukan 646. Jadi harusnya berapa? Coba dihitung ulang. 680 ditambah 34. Berapa? 714. 714. Berarti rentang nilainya dimulai dari 646 sampai terus 14 ohm. Bagaimana kelompok 1? Jadi kelompok 3 berarti kurang perhatikan. Ternyata ada satu yang belum jelas. Iya toh? Ya, juga tidak ada saya kan menutup hasil diskusinya. Terima kasih. Oke, berikutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan ibu guru. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Warna cincin resistor yang pertama adalah coklat, abu-abu, merah, dan emas. Nilai yang kami dapatkan adalah 1800 ohm atau 1,8 kilo ohm. Toleransinya 5%. Nilai presentasinya adalah 1,71 ohm sampai 1,89 ohm. Kilo. Kalau sudah koma berarti kilo, sudah jadikan kilo ya. Ya, lanjut. Warna cincin resistor yang kedua adalah coklat, merah, dan emas. Nilai yang kami dapatkan adalah 1200 ohm atau 1,2 kilo ohm. Nilai toleransinya adalah 5% dan nilai presentasinya dari 1140 sampai 1260. Nomor 3 ada warna kuning, ungu, dan coklat, dan emas. Nilai kami dapatkan adalah 470 ohm atau 0,47 kilo. Toleransinya adalah 5% dan nilai presentasinya adalah 440,5 sampai 463,5. Berikutnya Nomor 4 warna cincin resistornya adalah coklat, hitam, merah, dan emas. Nilai yang kami dapatkan adalah 1000 ohm atau 1 kilo ohm. Nilai toleransinya adalah 5% dan nilai presentasinya rata-rata adalah dari 950 sampai 1050. 5. Warna cincin resistor yang pertama ada biru, abu-abu, coklat, dan emas. Nilai yang kami dapatkan dari nilai 680 atau 0,68 kilo ohm. Nilai toleransinya adalah 5% dan nilai presentasinya rata-rata dari 646 sampai 714. Satuannya ohm. Ya, jangan lupa satuannya ya. Berikut kesimpulan. Kesimpulan yang setelah kami melakukan perhitungan dan pengukuran adalah bahwa nilai resistor sama. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Silakan kelompok 1 dan kelompok 2 tadi perhatikan tidak? Saya dari jadi ingin bertanya, yang di terakhir itu kan coklatnya itu harusnya ada pangkat 1 ya, harusnya ketambah 01. Kenapa di situ kan tidak memakainya? Yang mana? Yang terakhir kan harusnya 10. Resistor berapa? Yang berapa? Terakhir yang 5. Yang biru, abu-abu, coklat, emas. Dan itu harusnya 68 kali 10 pangkat 1. Karena Itu 10 pangkat 1. kami Ya. Kan 68 kali 10 kan? 10 pangkat 1 sama dengan 10. Jadi 68 kali 10 sama dengan 608.
Sandi. Ya. Udah? Udah puas? Berikutnya ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Sudah. Demikian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, beri aplaus dulu untuk temannya. Semuanya kembali ke tempatnya masing-masing. Adakah yang bisa memberikan kesimpulannya? Silakan angkat tangan. Ya, silakan Sandi berdiri. Suaranya. Kesimpulannya adalah setelah kami menyaksikan video dan serta mendengar penjelasan dari Ibu dan juga melakukan diskusi, kami jadi mengetahui cara menghitung dan mengukur risiko, kapasitor, dan indikator. Ya, baik, terima kasih Sandi, tepuk tangan dulu untuk Sandi. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu sesuai dengan tujuan kita, diharapkan kalian semua bisa mengukur dan menghitung komponen pasif yaitu nilai resistor, kapasitor, dan indikator. Nah, kita sampai pada akhir pembelajaran kita hari ini. Gua akan melakukan tes, ya, post tes. Silakan buka HP-nya masing-masing. Sudah ada 4 orang selesai ya. Dari hasil post testnya ada 2 orang yang tidak tuntas. Berarti 2 orang ini harus mengikuti remedial. Bagi yang sudah tuntas akan diberikan soal pengayaan lagi supaya lebih mendalami materi hari ini. Ya. Baik, kita sampai pada penghujung kegiatan kita hari ini. Ya. Jadi Ibu harap pembelajaran kita hari ini. Halo. Hai. Halo. Ya, jadi Ibu harap pembelajaran kita hari ini bisa kalian pelajari lagi di rumah supaya lebih paham. Ya. Yang pasti kedepannya kalian akan lebih sering bertemu dengan komponen pasif dan juga alat ukur. Jadi kami berharap masing-masing dari kalian tidak bosan untuk mempelajari mengenai komponen pasif ataupun alat ukur. Ya. Jadi bisa latihan di rumah cara mengukur. Terutama yang tadi masih belum paham, 2 orang yang belum tuntas tadi, latihan lagi di rumah. Ya, bagaimana menghitung dan mengukur komponen. Ya, baik. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya tentang materi rangkaian resistor, kapasitor, dan ya. Sekian untuk hari ini. Tadi kita mengawali dengan doa, maka kita mengakhiri juga dengan doa. Untuk itu Ibu persilakan ketua kelasnya. Ya, gerak. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bergerak. Kita mulai. Ya, selesai. Salam kepada Ibu Guru. Terima kasih.